Jika kamu lahir di weton Pahing, dengarkan baik-baik. Tahun 2026 bukan sekedar pergantian tahun. Ini adalah saat di mana hidupmu bisa berubah tanpa izin, dan karma yang selama ini diam mulai bicara. Banyak orang Pahing tidak sadar bahwa apa yang mereka alami selama bertahun-tahun, kesabaran, penderitaan, bahkan kegagalan, sebenarnya adalah tabungan nasib. Masalahnya satu, tidak semua orang siap saat tabungan itu ditagih. Selamat datang di pembahasan yang tidak semua orang berani dengar sampai selesai. Karena video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi juga bukan untuk menenangkan secara palsu. Weton Pahing dikenal sebagai weton yang kuat, keras kepala, dan tahan banting. Orang-orang Pahing sering merasa hidupnya berat sejak awal. Usaha lebih keras, hasil sering tertunda. Berbuat baik, tapi justru dimanfaatkan. Diam, tapi malah disalahkan. Dan banyak Pahing berpikir, apa hidup saya memang begini saja? Jawabannya, tidak. Menurut perhitungan Primbon Jawa, siklus energi dan perputaran karma, tahun 2026 adalah tahun pembukaan catatan lama bagi weton Pahing. Apapun yang pernah kamu tanam, baik dengan sadar, setengah sadar, atau bahkan terpaksa, akan mulai muncul ke permukaan. Uniknya, perubahan ini tidak selalu datang sebagai kabar baik di awal. Kadang dia datang sebagai masalah, kadang sebagai konflik, kadang sebagai kehilangan. Tapi justru disitulah letak berkah tersembunyinya. Karena bagi Pahing, 2026 bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang kelayakan. Layak naik kelas, atau masih harus belajar lewat rasa sakit? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Jika kamu lahir di weton Pahing, tulis Pahing di kolom komentar. Bukan untuk ritual, tapi sebagai bentuk kesadaran bahwa kamu siap mendengar kebenaran, bukan hanya ramalan manis. Dan pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Karena di bab-bab berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda Pahing yang akan naik kelas hidup di 2026. Kesalahan fatal yang diam-diam menghancurkan rezeki, dan alasan mengapa beberapa Pahing justru dipukul saat orang lain naik. Ingat, yang paling berbahaya bukan ramalan buruk, tapi tidak tahu apa yang sedang mendekat. Sekarang, kita mulai dari akar segalanya. Weton Pahing sering disalahpahami. Banyak orang mengira Pahing kurang beruntung karena hidupnya penuh ujian. Padahal, menurut Primbon Jawa, Pahing justru termasuk weton yang paling lama diuji sebelum diberi hasil. Bukan karena tidak pantas menerima kebaikan, justru karena jiwa Pahing dianggap mampu menanggung beban yang lebih berat. Orang Pahing biasanya memiliki ciri yang sama. Mereka tidak banyak mengeluh, lebih sering memendam, dan cenderung menyelesaikan masalah sendirian. Masalahnya, sifat inilah yang membuat karma bekerja secara diam-diam. Setiap keputusan, setiap kesabaran, bahkan setiap rasa sakit yang ditelan tanpa protes, semuanya tercatat. Tidak hilang, tidak hangus oleh waktu. Primbon menyebutnya sebagai karma tertunda. Artinya, balasan untuk weton Pahing jarang datang cepat, tetapi ketika datang, hasilnya berlipat dan tidak bisa ditolak. Inilah sebabnya mengapa banyak Pahing merasa hidupnya seperti jalan di tempat. Bekerja keras, tapi hasil tidak sebanding. Berbuat baik, tapi sering disakiti. Membantu, tapi justru dilupakan. Namun, justru disitulah hukum karma bekerja paling teliti. Pahing bukan sedang dihukum, mereka sedang dikumpulkan nilainya. Dan ketika nilainya cukup, semesta tidak akan bertanya apakah Pahing siap atau tidak. Perubahan tetap terjadi. Tahun 2026 menjadi titik krusial karena dalam perhitungan energi Jawa, Pahing memasuki fase pembukaan hasil,
bukan lagi fase penanaman. Ini menjelaskan mengapa banyak pahing akan mengalami kejadian aneh, masalah lama muncul kembali, orang dari masa lalu datang tanpa alasan jelas, atau keputusan yang dulu dianggap kecil tiba-tiba menentukan masa depan. Itu bukan kebetulan, itu adalah alamat karma yang akhirnya tepat sasaran. Bagi pahing yang selama ini menjaga niat, menahan diri dari jalan licik, dan memilih sabar meski terluka, 2026 bisa menjadi tahun pembalasan yang manis. Rizki datang dari arah tak terduga, nama baik terangkat tanpa diminta, dan hidup perlahan menemukan jalurnya. Namun bagi pahing yang menyimpan niat buruk, memanfaatkan kepercayaan orang lain, atau menunda kebaikan saat mampu melakukannya, tahun ini juga bisa berubah menjadi cermin yang kejam. Karena karma tidak menilai penampilan, ia menilai jejak. Dan pahing selama ini meninggalkan banyak jejak, meski tidak semua orang melihatnya. Disinilah pesan terpentingnya, jangan remehkan proses hidup pahing, karena yang tampak diam seringkali justru sedang bersiap meledak, entah menjadi berkah atau menjadi pelajaran paling mahal. Bagi weton pahing, tahun 2026 bukan tahun pilihan. Ini adalah tahun keharusan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, 2026 menandai fase ketika energi pahing bertemu titik jenuh. Artinya, hidup yang terlalu lama ditahan, disimpan, dan ditunda, akhirnya tidak bisa lagi diam. Banyak pahing akan merasakan satu hal yang sama, perasaan gelisah tanpa sebab jelas. Hidup terasa sempit, rutinitas terasa menekan, dan keputusan yang dulu bisa ditunda, kini terasa memaksa untuk diambil. Ini bukan krisis biasa. Ini adalah tanda gerbang perubahan mulai terbuka. Masalahnya, gerbang ini tidak dibuka dengan karpet merah. Ia dibuka lewat guncangan. Bagi sebagian pahing, perubahan datang dalam bentuk kehilangan. Kehilangan pekerjaan yang terasa aman, kehilangan hubungan yang selama ini ditahan, atau runtuhnya rencana lama yang dianggap paling logis. Namun, Primbon mengingatkan, apa yang runtuh di 2026 bukan fondasi sejati. Itu hanya bangunan sementara yang terlalu lama dipaksakan berdiri. Di titik ini, pahing sering salah menafsirkan tanda. Mereka mengira semesta sedang menghukum. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semesta sedang mengoreksi arah. Karena sifat dasar pahing adalah bertahan, mereka sering menoleransi hal yang seharusnya ditinggalkan. Pekerjaan yang menguras jiwa, relasi yang tidak setara, dan kebiasaan yang perlahan mematikan potensi. Tahun 2026 memutus siklus itu secara kasar. Tidak halus, tidak sopan, tapi efektif. Inilah sebabnya mengapa banyak pahing akan berkata, saya tidak punya pilihan. Dan memang benar, karena di fase ini, tidak memilih pun adalah pilihan terburuk. Primbon menyebut fase ini sebagai dipaksa naik kelas. Jika menolak, pelajarannya akan diulang dengan rasa sakit yang lebih mahal. Jika menerima, jalan baru akan terbuka, meski awalnya gelap dan tidak familiar. Yang menarik, perubahan terbesar pahing di 2026 sering datang dari arah yang tidak direncanakan. Tawaran kecil yang terasa remeh, masalah orang lain yang tiba-tiba melibatkan pahing, atau keputusan spontan yang diambil karena lelah bertahan. Namun justru dari situlah arah hidup bergeser. Pahing yang berani melangkah akan menyadari satu hal. Setelah melewati fase ini, hidup memang tidak langsung mudah, tapi lebih jujur, lebih selaras dengan jati diri. Dan bagi pahing, itu adalah kemewahan yang selama ini tertunda. Pesan pentingnya jelas. Di tahun 2026, pahing tidak sedang diuji untuk kuat, mereka sedang diuji untuk berani berubah. Karena yang tidak bergerak akan digeser dengan paksa. Weton pahing jarang diberi hadiah secara terang-terangan. Jika weton lain menerima rezeki dengan sorak-sorai,
Pahing justru mendapatkannya dalam senyap. Inilah yang sering membuat orang pahing tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang diperhatikan oleh semesta. Menurut Primbon Jawa, karakter dasar pahing yang tekun, sabar, dan tidak suka pamer membuat aliran rezekinya tidak lewat jalur ramai. Ia datang melalui celah-celah kecil yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang peka. Dan di tahun 2026, celah-celah itu mulai terbuka lebar. Namun, perlu dipahami satu hal penting. Rezeki pahing di tahun ini tidak selalu berwujud uang di awal. Seringkali ia datang sebagai kesempatan yang terasa merepotkan, tanggung jawab tambahan yang tidak diincar, atau masalah orang lain yang terpaksa ikut ditangani. Di titik inilah banyak pahing keliru. Mereka menolak karena lelah. Padahal justru disitulah pintu berkah sedang mengetuk. Primbon menyebut fenomena ini sebagai rezeki berlapis. Lapisan pertama terasa berat. Lapisan kedua mulai membuka jalan. Lapisan ketiga barulah terlihat hasilnya. Pahing yang memahami pola ini tidak tergesa menilai. Mereka bersedia masuk ke proses yang tampak tidak menjanjikan. Dan disitulah keajaiban bekerja. Contoh paling sering terjadi di 2026 adalah relasi lama yang tiba-tiba muncul kembali. Orang yang dulu diremehkan justru membawa peluang. Atau situasi sulit yang memaksa pahing belajar hal baru, yang kelak menjadi sumber penghasilan utama. Menariknya, berkah pahing tidak datang dengan rasa yakin di awal. Bahkan sering dibarengi keraguan dan ketakutan. Tapi justru karena itulah hasilnya lebih kuat dan bertahan lama. Primbon menegaskan, rezeki yang datang tanpa pamer biasanya tidak mudah hilang. Bagi pahing yang selama ini menjaga adab, tidak memotong rezeki orang lain, dan tidak tergoda jalan pintas, 2026 bisa menjadi awal stabilitas baru. Bukan sekadar naik, tapi kokoh. Namun, perlu diingat berkah tersembunyi hanya akan terlihat jika pahing berhenti meremehkan hal kecil. Karena di tahun ini, yang kecil justru menentukan arah besar. Pesan terpentingnya sederhana namun tegas. Jangan menunggu tanda besar untuk bergerak. Karena bagi pahing, tanda besar justru sering datang setelah langkah pertama diambil. Dan ketika berkah itu akhirnya terlihat jelas, banyak orang akan berkata, dia memang beruntung. Padahal hanya pahing yang tahu, itu adalah hasil dari kesabaran yang terlalu lama diuji. Tahun 2026 bukan hanya tentang kenaikan bagi weton pahing. Ia juga menjadi tahun penyaringan keras. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai masa ketika kesalahan kecil tidak lagi dimaafkan. Bukan karena semesta kejam, tetapi karena pahing dianggap sudah cukup dewasa untuk menanggung akibat pilihannya. Disinilah banyak pahing terkejut. Selama bertahun-tahun, mereka terbiasa menunda perubahan, menoleransi hal yang salah, menganggap niat baik cukup untuk menutupi tindakan yang keliru. Namun di 2026, pola itu dipatahkan. Kesalahan yang dulu terasa sepele, janji yang dilanggar, kepercayaan yang dikhianati, atau keputusan yang diambil dengan niat setengah bersih, tiba-tiba menagih harga yang mahal. Bentuknya pun beragam. Ada pahing yang diuji lewat konflik keluarga yang membesar tanpa bisa dikendalikan. Ada yang kehilangan posisi, nama baik, atau kepercayaan yang sudah dibangun lama. Dan ada pula yang mengalami runtuhnya usaha atau relasi secara tiba-tiba, tanpa peringatan yang jelas. Banyak yang berkata, kok bisa secepat ini? Jawabannya sederhana, karena toleransi sudah habis. Primbon mengingatkan satu hal penting. Pahing adalah weton yang kuat secara batin, namun jika menyimpang dari nilai dasarnya, benturannya justru lebih keras dibanding weton lain. Kenapa? Karena pahing diberi kapasitas lebih, dan kapasitas itu datang bersama tanggung jawab yang lebih besar. Di titik ini, pahing yang bersikeras mempertahankan ego akan merasa seperti hidupnya dikepung. Masalah datang dari berbagai arah, solusi terasa buntu, dan apapun yang disentuh seolah tidak berjalan. Padahal yang diminta semesta bukan usaha lebih keras,
melainkan kejujuran pada diri sendiri. 2026 adalah tahun di mana Pahing dipaksa bercermin, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menghentikan kebocoran yang selama ini diabaikan. Kesalahan terbesar Pahing di fase ini adalah melawan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau berpura-pura kuat tanpa mau memperbaiki arah. Primbon menegaskan, siapapun Pahing yang menolak belajar akan dihadapkan pada ujian yang sama, dengan versi yang lebih berat. Namun di balik kerasnya fase ini, tersimpan satu kebenaran penting. Ujian 2026 bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menghentikan jalan yang salah sebelum terlambat. Pahing yang berani mengakui kesalahan, merendahkan ego, dan memperbaiki niat akan merasakan satu keajaiban. Tekanan mulai berkurang, jalan perlahan terbuka, dan bantuan datang dari arah tak terduga. Karena semesta tidak mencari Pahing yang sempurna. Ia hanya mencari Pahing yang jujur dan mau bertanggung jawab. Dan di tahun ini, kejujuran itu menjadi harga mati. Setelah semua guncangan, peringatan, dan pembukaan karma, Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Tidak semua Pahing harus jatuh di 2026. Justru sebaliknya, tahun ini disediakan sebagai pintu kenaikan kelas bagi Pahing yang bersedia mengubah sikap, bukan hanya berharap hasil. Kunci pertama adalah menerima perubahan tanpa melawan arus. Banyak Pahing gagal bukan karena kurang kuat, melainkan karena terlalu keras mempertahankan hal yang sudah selesai. Pekerjaan, hubungan, bahkan identitas lama yang sebenarnya sudah tidak lagi selaras dengan jiwanya. Di 2026, mempertahankan yang usang sama berbahayanya dengan melangkah tanpa arah. Kunci kedua adalah membersihkan niat sebelum mengejar hasil. Primbon menyebut bahwa rezeki Pahing sangat sensitif terhadap niat. Ketika niat bercampur kepentingan licik, hasilnya cepat datang tapi cepat pula runtuh. Sebaliknya, niat yang lurus mungkin terasa lambat, namun menghasilkan stabilitas jangka panjang. Ini sebabnya Pahing dianjurkan lebih banyak berhenti sejenak, merenung, dan bertanya pada diri sendiri. Apakah ini jalan yang benar atau hanya jalan cepat? Kunci ketiga adalah berani menutup pintu lama dengan sadar, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tetapi dengan keputusan tenang. Tahun 2026 tidak memberi ruang bagi setengah-setengah. Pahing yang ragu-ragu akan terjebak di tengah. Tidak jatuh, tapi juga tidak naik. Primbon mengingatkan, lebih baik menutup satu pintu dengan tuntas daripada membiarkannya terbuka dan menguras energi. Kunci keempat adalah meringankan tangan dan hati. Bagi Pahing, sedekah, bantuan, dan keikhlasan bukan hanya soal pahala, melainkan jalur percepatan energi. Menariknya, bantuan kecil di 2026 sering kembali dalam bentuk besar. Bukan selalu uang, tetapi perlindungan, kemudahan, dan pertemuan yang tepat. Inilah sebabnya banyak Pahing yang tiba-tiba selamat dari situasi sulit, sementara orang lain terjebak. Kunci terakhir dan yang paling sulit adalah berani jujur pada diri sendiri. Tidak menyalahkan masa lalu, tidak bersembunyi di balik nasib, dan tidak lagi menunda perubahan yang sudah jelas harus dilakukan. Primbon menegaskan, Pahing yang jujur akan dibantu, bahkan saat jalannya terasa berat. Ketika 5 kunci ini dijalankan, 2026 berubah dari tahun ujian menjadi tahun pemantapan. Hidup Pahing mungkin tidak langsung gemerlap, tetapi menjadi lebih tenang, lebih jelas arahnya, dan lebih dihormati oleh lingkungan. Karena pada akhirnya, kenaikan kelas hidup Pahing bukan tentang seberapa tinggi mereka naik, melainkan seberapa kuat mereka berdiri setelah badai. Dan bagi Pahing yang bertahan dengan cara yang benar, 2026 bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari hidup yang akhirnya terasa pantas. Setelah semua yang kita bahas, satu hal menjadi jelas. Tahun 2026 bukan tahun yang netral bagi weton Pahing. Ini bukan tahun untuk sekedar berharap, bukan tahun untuk bersembunyi di balik kesabaran, dan bukan pula tahun untuk menyalahkan nasib. Ini adalah tahun di mana hidup menuntut jawaban. Apapun yang selama ini ditunda, akan diminta untuk diselesaikan.
Apapun yang selama ini disembunyikan akan ditarik ke permukaan. Bagi sebagian Pahing, 2026 mungkin terasa berat di awal, namun berat bukan berarti buruk. Kadang, hidup menekan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengeluarkan. Setelah semua yang kita bahas, satu hal menjadi jelas. Tahun 2026 bukan tahun yang netral bagi weton Pahing. Ini bukan tahun untuk sekedar berharap, bukan tahun untuk bersembunyi di balik kesabaran, dan bukan pula tahun untuk menyalahkan nasib. Ini adalah tahun di mana hidup menuntut jawaban. Apapun yang selama ini ditunda akan diminta untuk diselesaikan. Apapun yang selama ini disembunyikan akan ditarik ke permukaan. Bagi sebagian Pahing, 2026 mungkin terasa berat di awal, namun berat bukan berarti buruk. Kadang, hidup menekan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengeluarkan versi terbaik yang terlalu lama terpendam. Pahing yang berani jujur pada diri sendiri akan menyadari satu hal penting, bukan semesta yang berubah, melainkan arah hidup yang akhirnya diluruskan. Dan saat arah itu lurus, rezeki mulai menemukan jalannya sendiri. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Sekarang saya ingin bertanya dengan jujur. Jika kamu lahir di weton Pahing, apakah kamu siap menerima perubahan atau masih ingin menunda dengan alasan nanti saja? Tulis di kolom komentar, Pahing siap berubah. Bukan untuk siapapun, tapi sebagai komitmen pada diri sendiri. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung ke hidupmu, jangan disimpan sendiri. Bagikan ke orang Pahing lain yang mungkin sedang bingung, lelah, dan merasa sendirian. Dan pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hari-hari pantangan weton Pahing di 2026. Kesalahan kecil yang mematikan aliran rezeki, dan langkah batin yang sering diremehkan tapi menentukan. Ingat satu hal terakhir, yang selamat bukan yang paling kuat, melainkan yang paling siap berubah. Jika kamu Pahing, 2026 bukan tentang takdir yang menimpa, melainkan takdir yang kamu jawab dengan kesadaran. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.